Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali untuk adik-adik lulusan SMP MTS Sederajat untuk segera daftarkan diri kalian di SMK PGRI 1 Kedondong. Link pendaftaran sudah kami sediakan di deskripsi di bawah ini ya. Jadi jangan lupa untuk masuk di SMK PGRI 1 Kedondong. Dan saya sarankan untuk kalian semua invite Facebook PNF Maker dan follow Instagramnya PNF Filmmaker Official. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Semeta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Pemirsa, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita, yaitu dengan Kak Hayatul Haki. Tepuk tangan dong untuk Kak Hayatul Haki. Luar biasa banget. Gimana kabarnya Kak Haki? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat ya. Mantap. Alhamdulillah. Iya. Kak Haki, kita di sini acara Semeta Kreatif ini, podcast ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Kak. Oke, Jadi siap. apapun Santai. obrolannya gampang lah, nanti Iya. kita atur ya. Oh, benar, Jadi benar. Kak Haki, kita ngobrol tentang ini dulu lah. Semasa kecil lah. Ya, boleh. Semasa kecil Kak Haki ini tinggal dengan orang tua kah atau bagaimana? Ya, kalau dari kecil tinggal dengan orang tua. Oke. Iya. Dari kecil, dari sekolah SD itu masih tinggal dengan orang tua. Beranjak ya gede lah, ibaratnya beranjak gede. Iya. Itu masuk SMP Oh, tinggal SMP. di W5. Oh, di W5. Di W5 tinggal sama nenek, ditinggal sama orang tua ke gunung. Jadi ya harus bisa mandiri gitu Oke, dari kecil, betul tinggal banget. sama nenek. Jadi di sana tinggal sama nenek, sekolah di SMP 2W5, dulu SMP 2W5. Oh iya betul. Iya, Betul. sekarang SMP 16 Pesawaran. 16 Pesawaran, betul Nah, Pak. kebetulan juga kan dulu kita satu sekolah Iya juga betul, satu sekolahan. Tapi nggak pernah satu kelas ya. Iya, nggak pernah satu kelas. Di SMK pun kita nggak pernah satu Nggak pernah kelas. satu kelas gitu. Oke. Pengalaman yang Kak Haki semasa kecil, pengalaman apa yang bikin sampai ingat sampai sekarang? Pengalaman ya, kalau pengalaman dari kecil itu saya di organisasi. Oh. Awal di organisasi SD itu pernah ikut penggalang sebagai pramuka penggalang SD. Oh. Ya, pernah ikut lomba di Kecamatan Kedondong juga. Dulu hafalan Trisate Desa Dharma. Itu dapat juara 2 sekecamatan Kedondong. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan dong untuk Kak Haki. Berarti Kak Haki ini dari SD Iya, sudah dari menggeluti organisasi yaitu pramuka. Iya. Hal apa yang bikin Kak Haki itu ya saya stay ya jadi pramuka gitu karena gitu? Ya karena asik sih, di pramuka itu asik, terus banyak teman baru juga. Oke. Terus di pramuka itu nggak hanya mulu di itu aja gitu, nggak cuma PBB segala macam, cuman kita bisa mengembangkan diri, bisa belajar mandiri, terus banyak pengetahuan dan banyak ilmu yang kita dapat di pramuka, ya itu yang bikin saya betah gitu. Betah sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Luar biasa banget Kak Haki nih. Tepuk tangan untuk Kak Haki sekali lagi nih, luar biasa banget itu. Jadi memang pramuka itu mengajarkan kita untuk mandiri, disiplin dan luar biasa intinya kalau pramuka, ngobrolin pramuka ya. Iya. Dan SMP pun katanya Kak Haki pun masih ikut pramuka juga. Masih ya. Saya dari siaga, penggalang, penegak sampai sekarang Pandega itu masih aktif. Oh, masih aktif masih sampai aktif, sekarang. ya. Nggak ada hal yang membosankan bagi Kak Haki gitu. Kadangkala ada membosankan saat kita bertemu dengan orang-orang baru, terus orang itu ya hanya membanggakan dirinya sendiri, tidak membagikan ilmunya dengan kita. Oh, benar banget. Itu yang membuat kita jenuh. Terus cuman ya dari kebalik jenuh itu ya kita harus mencari inspirasi baru. Oh, gimana sih menyikapi orang gitu. Betul banget. Itu hal yang memang yang masih ingat sampai sekarang ya. Oke. Jadi itulah tadi Kak Haki dari SD, SMP sampai SMK ya Kak ya, masih pramuka. Oh iya Kak, kita ngobrol tentang sudah SMK-nya gitu kan. Kak Haki kan SMK di SMK PGRI 1 Kedondong.
Dan sekarang Kak Haki kan adalah sebagai pegawai Pegawai juga, juga di pegawai SMK. pendidikan di Ya. SMK PG 1 Kerondong. Eh apa namanya? Katanya kabar-kabarnya Kak Haki ini bukan hanya di Pramuka aja, tapi pernah menjadi ketua OSIS SMK PGRI 1 Kerondong. Iya, pernah dulu Mm-mm. tahun 2017 Mm-mm. 2018. Itu saya dilantik langsung oleh Kak Niza Yuneri, Bapak kepala Oke. sekolah kita Oh, dulu yang sekarang kepala menjabat, sekolah. Iya, ya betul-betul banget. sekarang kepala sekolah Mm-mm. kita. Dan kegiatan pelantikannya itu di luar Kedondong dulu. Pelantikannya di Margodadi Y5. Oke. Itu pelantikannya di sana. Dan Oke. ya itu ya bukan mendadak, udah dipersiapkan. Dan alhamdulillah di Margodadi pun diterima dengan baik gitu. Dan kita juga laksanakan latihan gabungan juga di sana, OSIS SMK PGRI 1 Kedondong dan OSIS MA Margodadi. Oke, luar biasa Iya. banget. Artinya pengalaman itu bukan 1 2 3 gitu. Iya. Ternyata banyak betul Banyak, pengalaman Kak Haki itu. Eh intinya sekarang masih pengen terus-terus di Pramuka gitu. Ya kalau untuk di Pramuka insya Allah masih terus. Masih Dan karena terus. masih banyak PR dan Ya belum selesai tujuan-tujuan ya. yang belum selesai. Oke, jadi harus menyelesaikan PR-PR yang belum Iya. selesai itu ya, tugas-tugas yang Benar. belum selesai itu. Katanya Kak Haki ini kan kuliah juga. Iya, Bagaimana caranya Kak Haki? Ini kan Kak Haki kuliah, udah kuliah sebagai mahasiswa, terus jadi pegawai SMK selaku staf TU Iya. juga, dan ada kegiatan pramuka juga, dan melatih adik-adiknya juga. Iya. Pasti punya kesibukan juga di rumahnya, Iya, kesibukan pribadi. Itu bagaimana Kak Haki mengatur waktu dalam 24 jam itu? Iya. Kalau untuk kesibukan ya tetap namanya kesibukan. Iya, betul. Tugas tetap harus dijalankan Iya, juga. betul. Dan saat kita ada kesibukan di kegiatan pramuka ya kita harus Stay jelas gitu, gitu, ya. harus stay. Mm-mm. Kita harus izin ke siapa. Kita di TU nih, kita harus izin dengan kepala sekolah. Diizinkan apa enggak? Kalau nggak diizinkan ya kita otomatis nggak bakal Nggak bisa bakal ikut itu ya, ke betul. pramuka gitu. Jadi kalau emang sudah ada izinnya ya kita harus menjalankan dengan Sebaik mungkin. benar-benar sebaik mungkin supaya kita sudah diizinkan nih, masa iya kita nggak menjalankan apa yang sudah diamanatkan dan diperintahkan. Iya, betul gitu. banget. Dan kalau untuk ngomongin pramuka aja ya emang banyak gitu. Betul Kalau banget. di kuliahan kebetulan juga ya kita saya sendiri masih semester 2. Semester 2 ya. Ya, kalau sejarahnya mau kuliah itu emang luar biasa, ada statement-statement yang luar biasa. Panjang ya. Panjang banget. Seharusnya ya kalau dihitung dengan waktu seharusnya sekarang sudah semester 6. Oh. Iya, cuman kendala ya itu tadi di biaya. Biaya yang kita belum ada, belum cukup ya. Belum cukup. Jadi selesai sekolah itu memutuskan untuk kerja dulu. Oke. Ya. Kerja pertama kali kerja saya langsung ke Lembah Hijau. Kerja. Ya, kerja di sana sebagai lifeguard, penjaga apa sih namanya, kolam renang. Kolam renang anak-anak, dewasa. Jadi campur. Iya, campur di situ. Dan setelah dari sana kebetulan ya ada problem lah dengan pimpinan sana gitu. Terus jadi ya memutuskan untuk pulang. Dan pulang juga nggak semerta-merta pulang. Oke. Benar. Kita kebetulan begitu pulang dapat seminggu, itu ada tawaran kerja di pasar Kedondong. Ya saya ikutlah di situ, ya udah saya ikut dulu lah kerja gitu, kerja sampingan juga, menjaga toko. Nah kebetulan setelah 3 bulan saya diundang sama Pak Fauzi. Oke. Ya kebetulan pas itu waktu mau UKK, ujian kompetensi kejuruan dan ujian sekolah. Oke. Nah kata Pak Fauzi di SMK membutuhkan staf. Oke. Ya bisa nggak nanti kamu bisa ngebantu Pak Hadi Afandi untuk menghandle di staf. Oke. Insya Allah bisa Pak. Oke. Saya bisa kan di komputer, insya Allah bisa karena dulu kan udah diajarin juga di sekolah. Benar. Nah jurusan saya juga dulu Komputer. otomatisasi. Iya, otomatisasi. perkantoran. Iya, betul. Ya di situ kita udah dibiasakan, seperti ini membuat surat. Oke. Seperti ini membuat agenda-agenda. Iya, betul. Terus apa namanya? Diajari tata
tata kelola perkantoran Oh, seperti apa? Jadi kita Betul. udah punya bekal gitu. Basic lah ya. Iya, basicnya Mm-mm. udah dapet. Betul banget. Dan tadi kita mau ngomongin kuliah nih Kak ya. Iya. Ya, dari kuliah emang dari setelah lulus SMP pengen kuliah gitu. Tadinya awalnya pengen daftar TNI. Oh, iya betul betul banget. Betul banget. Pengen daftar TNI cuman karena kendalanya itu yang pertama saya pendek. Heeh. Saya pendek, kurang Kurang lah. tinggi ya, kurang tinggi. Selesai lulus SMK pengenlah nyoba TNI. Ternyata dari nenek nggak ngedukung, dari kalau orang tua ngedukung aja ya, betul cuman betul. dari nenek masih keberatan. Kalau misal nih kamu masuk TNI nih, kata nenek, pasti jarang kumpulan keluarga, jarang Iya, pulang iya. gitu kan. Karena abdi terhadap Iya, negara ya. iya benar. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan untuk tidak daftar gitu. Sebenarnya kalau untuk daftar basic sudah punya, untuk sertifikat dari pelatihan dasar TNI sudah Oke. pernah ikut juga, Iya. karena ikut kegiatan pramuka dan OSIS itu tadi gitu. Ya sebenarnya asik dan seru sih. Seru ya, Iya. seru ya. Cita-cita Kaki dulu ini apa sih? Dari SD gitu, Dari kecil ya. kecil. Kalau cita-cita saya itu dari kecil itu emang jadi seorang abdi negara. Oh Tentara. iya, tentara ya. Iya. Tidak ingin menjadi polisi gitu. Tidak. Gitu. Pengen jadi TNI. Pengen jadi tentara. Tapi TNI-nya TNI apa dulu? Ya, kalau nanti angkatan darat. Oh, darat. Pengen jadi angkatan darat gitu Angkatan ya. darat. Bisa melindungi rakyat, bisa langsung dengan rakyat. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kaki ini. Tapi mungkin suatu saat kalau pasti usaha, doa, terus pasti mungkin suatu saat Kaki bisa menjadi abdi negara ya. Insya Allah Amin. kalau umur masih mencukupi. Ya, kalau abdi negara itu TNI itu kudu umur berapa sih? Ya, kalau untuk usia itu dari usia setelah lulus sekolah, biasa sampai usia 21 tahun. Iya. Kalau untuk awal ya, Kak. Ya, tapi ya karena usia sekarang sudah mencapai 20 tahun ya Satu tahun lah ya, satu tahun lagi. Sedangkan sekarang masih sekolah gitu ya. Masih sulit juga. Kuliah juga Iya, gitu. karena kita kuliah juga. Dan kebetulan juga kuliah juga kita nggak serta-merta kuliah gitu. Jadi ada tugas lain supaya ya mengurangi biaya kuliah itu. Betul Kita ngambil sebagai staff gitu. Jadi double staff. Oh, double staff, betul banget, double staff. Iya. Kaki sekarang kuliahnya ngambil jurusan apa ini? Kalau saya ngambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Oh, jadi nanti gelarnya SPD. SPD. Iya. Jadi Hayatul Haki SPD, luar biasa. Memang itu cita-cita dari dulu kah? Kalau cita-cita dari dulu sebenarnya ya itu tadi TNI tadi. TNI tadi ya. Cuman karena waktu terus berjalan, seiring berjalan waktu, apa yang kita hadapi ya kita harus menjalaninya. Betul banget. Jadi ya alhamdulillah gitu bisa masuk di SMK, bisa gabung dengan guru-guru yang luar biasa. Luar biasa. Terus di sekolahan yang sangat luar biasa lah menurut saya. Dan sekolahan yang ya menurut saya bonafit, karena di dalam sekolahan ini banyak dewan-dewan guru yang sangat-sangat luar biasa, support seperti ya contohnya kepala sekolah sendiri, di organisasinya luar biasa. Dan beliau juga pernah ikut pramuka juga, bahkan masih aktif juga sampai sekarang di pramuka untuk Kak Niza sendiri. Dan di sini juga ada dewan guru kita juga ada Kapusdiknya loh, Kapusdik Kelacap Pesawaran ada di SMK. Siapa? Itu Kak Duryati Amsi. Wow, luar biasa banget, Ibu Duryati Amsi. Oke, tepuk tangan dong. Oke, salah. Tadi twing deng sih. Karena krunya nggak lagi kacau ini. Kalau di pramuka itu manggilnya Kak. Kakak. Walaupun dia tua. Walaupun tua. Iya. Oh, itu alasannya apa? Ya karena supaya lebih dekat aja gitu. Dengan misal nih saya dengan Kak Duryati. Itu kan jenjang usianya kan beda. Jauh ya. Jadi supaya kita lebih dekat dengan orang yang lebih tua dengan kita,
itu Oke. kita ya manggil kakak. Kakak gitu ya. Iya, jadi Lebih lebih sopan, terus lebih lebih mendekatkan diri iya juga betul gitu. banget. Jadi nggak ada apa namanya, Sekatan gitu sekatan gitu. Jadi antara tetap gitu, betul kita banget. bareng-bareng. Hal apa yang paling sulit di pramuka yang pernah Kak Haki alami gitu? Hal yang paling sulit itu jadi panitia, sebagai sekretaris. Oh, Itu yang sangat-sangat sulit. itu Karena pernah? pernah dialami. Mhm. Dulu pernah waktu itu setelah lulus SMK, ya Mas udah di SMK juga Oke oke. gitu. Nah, itu diminta langsung oleh Kak Firman, Camat Mhm. Min, Heeh. Kepala Madrasah Min, Oke. diminta untuk, meng-cover kegiatan perkemahan Perjusami KKM MI apa namanya, 3 kecamatan. Luar Nah, biasa. kebetulan di situ saya ditunjuk jadi sekretaris 2. Iya. Mmm. Jadi ya, yang sekretaris pertama ya karena belum paham dengan, eee, yang namanya kegiatan kepramukaan itu belum paham gitu. Mhm. Jadi ya kita yang meng-cover dari Mhm. administrasinya, dari membuat juknis-juknisnya kita Mhm. semua, terus dari belangko penilaian segala macam itu kita yang membuat. Itu yang ya lumayan sulit lah. Cuman, Oke. kalau dibilang sulit ya sulit, cuman kita harus bisa. Iya betul banget. Iya, karena Betul. pramuka itu, harus bisa dimanapun tempat. Oke. Ya, karena kita ambil dari filosofi Tunas Kalapa sendiri gitu. Mhm. Di mana tempat berada, dia harus bisa berdiri dan hidup, Iya betul gitu. banget. Tunas kelapa itu Iya, ya. itu Karena tunas filosofinya. kelapa itu kelapa ya? Iya, pohon kelapa. Pohon kelapa gitu. Iya, Dia tumbuh tinggi terus tumbuh tinggi, meninggi iya, gitu. Terus tegak terus. terus Oke. tegak. Kaki. Kaki ini kan di SMK kan luar biasa aktif banget nih Iya, masalah pramukanya. mhm. Nah, bagaimana cara Kak Haki menghandle anak-anak agar selalu semangat gitu untuk ayo dong gitu. Pramuka ini luar biasa gitu Iya. loh. Yang pertama, untuk menghandle adik-adik kita, Mhm. kakak-kakak penegak di SMK PGRI 1 Kedondong, itu sebenarnya ya agak sulit karena ada pergantiannya, dari Hmm, penggalang ke penegak. oke. Itu ya kita harus, apa namanya, Pinter-pinter, harus ekstra ya. pinter Mhm. harus pinter-pinter kita. Mhm. Karena, banyak juga yang dari SMP-nya itu belum pernah ikut pramuka sama sekali. Oke. Itu ya kita harus memberikan, arahan-arahan, Edukasi terus ya. edukasi, pendekatan Mhm, benar diri benar gitu. benar. Ya kita juga, nggak boleh ngebosenin Iya, gitu, kita betul. harus selalu asik Happy gitu, gitu ya. ya meskipun kadang kita kalau dekat sama anak-anak gitu, kelihatannya kita seperti anak-anak Iya, gitu. betul banget betul banget. Jadi Heeh. kelihatannya ya, ih kakak ini kok kayak kita Mhm. sendiri gitu Tapi ya. itulah pramuka Iya itu, gitu. kita harus bisa, apa namanya, apa namanya, bersama gitu, Mhm. bisa bersama-sama. Jadi Mhm. ya nggak boleh ada sekatan. Sekatan antara kita dan Iya, kakaknya gitulah. iya, Oke. supaya anak-anak bisa lebih dekat dengan Mhm. kita, lebih tahu dengan kepramukaan seperti Iya. apa. Kak Haki kan sibuk juga di TU. Mhm. Cara hal apa sih yang paling sulit di menjadi staf tata usaha yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong ini, Kak? Kalau untuk jadi staf itu nggak ada yang sulit sih. Nggak ada yang sulit Iya, ya? karena di sini kan ada Kak Hadi juga. Kalau Mhm. kita ada kesalahan, Ada Kak yang betulin Hadi ya? yang ngarahin, "Ini seperti ini loh Ki, Mhm. kamu harusnya kayak gini kayak gini kayak gini." Mhm. Jadi kita tahu stepan-stepan yang harus, kita Dirubah. lewati dan Heeh. harus kita jalani. Mhm. Jadi kita udah tahu, oh misal, bentar lagi mau ada ulangan nih, kamu harus Oke. kayak gini kayak gini kayak gini. Oh Ya iya kita betul betul. jalani Diarahkan gitu, gitu dengan diarahkan. oke. Kaki apa namanya, apa sih lupa tadi saya mau nanya, eee, sekarang kesibukannya gitu, kesibukan Kaki ini sekarang ini apa, lagi apa gitu? Ya, kalau kesibukan, dari awal tadi sudah dikatakan sebagai staf, Mhm, kuliah juga, kuliah juga. ya Tapi sekarang kan daring ya, Kak, ya? daring. Mhm. Jadi di staf meskipun daring kita kan masih PPDB nih, Iya ya betul kita betul. harus ekstra, Ekstra betul-betul nyari murid nyari gitu, murid juga mhm. gitu. Jadi setiap kita keluar, ada tetangga kita yang anaknya baru lulus SMP, Tawarin gitu. kita
samperin ke rumahnya, door to pendekatan ya, door, iya pendekatan. betul Kita banget. ya kita kasih tahu, oh di SMK ada ini loh, ada Iya, organisasi yang aktif, mempromosikan lah ya. mempromosikan gitu. Mhm, Jadi orang tuanya bisa tahu langsung dari dari kitanya, kitanya karena kita ada betul, di SMK. betul, Terus ya kebanyakan orang tua memberikan izin gitu. izin ya, Tapi ya itu tergantung dari tergantung anaknya, anaknya, betul mau di banget. SMK atau enggak itu Mhm, sudah apa namanya jadi tanggung jawab mereka mhm, sendiri. betul. Kak Aki, apa namanya, saya pengen tahu dong, guru yang membuat Kak Aki, yang menginspirasi Kak Aki gitu, sampai Kak Aki itu jadi panutan, artinya Kak Aki ini panutan. Ya, kalau untuk guru sendiri yang jadi apa namanya Panutan sampai sekarang? panutan sampai sekarang, yang pertama itu Kanija sendiri. Mhm, Karena dulu dia sebagai pembina OSIS saya, oke. dia memberikan apa yang belum pernah Ada, saya dapat, heeh, betul, terus memberikan, "Oh, seperti ini loh, kamu harus memimpin rekan-rekan kamu seperti ini." oke. Terus arahan-arahannya itu luar biasa banget Yang masih selalu gitu. diberikan gitu Iya, ya. terus ada juga Bu Eda. Oh, Bu Ya, Eda. Bu Eda tuh asik. Asik ya Asli sebetulnya ya, asik, nggak galak ya, ya? nggak galak, kalau galak ya kalau di Iya, kelas gitu. betul 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 Ya betul betul. dulu, waktu diajar sama Bu Weda, waktu di kelas 11 kalau nggak salah, Mhm, itu pernah juga dijewer karena oke. ya karena bandel juga gitu. Mmm. Ada jam pelajarannya keluar masuk, udah kayak setrika. Oh. Jadi dijewer, dimarahin. Terus kadang juga kalau kita, apa namanya, diajarin kurang paham ya, ya dia bener-bener Benar-benar diajarin. mengarahkan Ya, gitu. kalau marah sih enggak, cuman mengarahkan dengan Mengarahkan, cara Ibu Eda sendiri, oke. gitu. Jadi itu guru yang membuat inspirasi Iya, Kak kalau Haki, untuk di sekolahan Ibu Weda dengan beda, Kak Niza, Kak Niza itu ya, itu yang ini. Terus ada juga Ibu Sri, Ibu Sri ya, ya hampir seluruh lah, kalau di SMK hampir hampir seluruh seluruh ya, itu jadi panutan saya panutan gitu. semua. Karena kalau nggak dari mereka ya dari Siapa siapa saya lagi bisa gitu. seperti ini Iya, betul gitu. banget. Bukan bukan guru ini artinya semua guru ya Iya, baik, yang menjadi benar. ya harus jadi panutan kita semua Iya, gitu kan. Tetapi yang paling problem gitu dengan kaki ya iya mereka mereka-mereka itu gitu, yang benar. paling cerewet gitu kan, yang Iya, paling cerewet ngarahin kaki biar kaki jadi orang yang luar biasa gitu. iya, Tapi orang tua bangga nggak Kak dengan kesibukan Kakak yang sekarang gitu, melihat wah anak saya ini sudah beranjak dewasa gitu. Ya sibuk banget gitu, tapi ada nggak orang tua yang, "Istirahat dulu dong Nak," gitu kan, pernah nggak sih? ya kalau orang tua sering sih kadang bilang, "Kamu nih kalau pulang udah kayak setrika." Oh ya, gitu ya, Set, sekali mondar lewat mandir ya? pulang, pergi Mhm, lagi gitu. oke, Cuman ya kalau orang tua selalu ngedukung ya meskipun kita ya jarang pulang lah ibaratnya gitu. mhm, Jarang pulang, tetap harus ada informasi, ada connection dengan orang tua, oke, diomongin dengan orang tua. Kadang orang tua mhm. juga ya saking khawatirnya Iya betul namanya orang betul tua. betul, betul Dia banget, ya mau jam 12 malam kadang mereka nelpon. Kalau enggak kayak saya ngabarin dari sore, oke, "Pak, Bu, ditelepon, saya nggak bisa pulang malam ini. Saya mhm, nginep di sekolah." Gitu. mhm, Ya nggak apa-apa, ya paling orang tua mengharapkan, kabarnya aja gitu. kabarnya, betul Iya, betul betul. karena orang tua itu nggak ada orang tua yang membuang anaknya Iya betul lah, gitu. betul. Jadi Kak Aki ini selalu mengabari orang tuanya ya, jadi nggak mau orang tuanya khawatir gitu Iya, ya. Tepuk tangan dulu untuk iya, Kak Aki dong, yang sudah menginspirasi ya, takut salah lagi iya. dikirimin. Kadang juga kita juga hilap, nggak Heeh, ngasih kabar. nggak ngasih kabar Iya ya kadang, kadang-kadang iya. gitu, tapi alhamdulillah Kak Aki sekarang Insyaallah selalu selalu mengasih mengabari. kabar Iya, gitu. karena penting memberi kabar orang tua ya, biar nggak Iya. khawatir, biar Iya nggak benar, kepikiran ya. iya. Oke Kak Aki, ajakan untuk adik-adik yang SMK yang mau masuk di Mau masuk SMK. SMK, ya. Oke, buat adik-adik ya, kita silakan masuk ke SMK, daftar di SMK, bergabung Oke, di SMK PGRI 1 Kedondong dengan penuh semangat dan selalu ikutin kata arahan guru. mhm, Ikutlah organisasi yang ada di SMK SMK PGRI PGRI 1 1 Kedondong, Kedondong oke, karena banyak potensi adik-adik yang ada di luar sana yang masih tertanam, mhm, masih tertimbun, dan insya Allah kalau emang adik-adik
ingin masuk ke organisasi jangan setengah-setengah. Iya, Jadikanlah organisasi itu sebagai hobi. Oh, Karena kalau kita nggak hobi ya hanya iya setengah-setengah, hanya setengah-setengah main-main betul. gitu. Hanya pengen cari tahu, oh seperti ini gitu. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita hujan-hujanan, Mm-mm. udah hujan-hujanan, rumah deket, ya udah sekalian gitu basah. Oke. Basah sekalian basah ya. Iya. Tepuk tangan untuk Kak Haki dong. Jadi diajarkan dari Kak Haki. Ada nggak Kak, sebelum kita tutup, ada nggak kata-kata motivasi untuk adik-adik yang lagi nonton nih? Iya. Kalau untuk kata-kata motivasi Mm-mm. hanya satu kata. Jangan pernah menyerah, Mm-mm. teruslah mencoba. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu apa yang ada di depan kita. Luar biasa, tepuk tangan buat kata-kata motivasinya. Luar biasa banget, Kak Haki. Oke, terima kasih Kak Haki, Hayatul Haki ya. Kak Hayatul Haki. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi mereka-mereka semua yang ada di seluruh dimanapun gitu Iya, sosial seluruh media, Indonesia. seluruh Indonesia ya, bisa menginspirasi khususnya nih untuk kepramukaan gitu. Iya. Ini kakaknya dari SD, SMP sampai SMK sampai sudah lulus Iya, malah sampai kuliah sampai juga masih kuliah ikut juga nih ya. masih pramuka. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang masih males-malesan ini tentang pramuka. Nih, bisa kalian jadikan panutan Kak Haki, tidak pernah bosan. Artinya berapa belas tahun Kak di pramuka Kak? Iya, dari SD. usia 7 tahun itu sudah Hmm. ikut pramuka. Wah, Masih usia penggalang. penggalang luar Iya. 7 tahun gitu. Dari usia siaga, maaf. Mm-mm. Tadi Heeh. salah. Usia siaga. Siaga. Jadi Dari usia sudah siaga. banyak prestasi-prestasi yang Kak Haki dapatkan dari SD, SMP sampai SMK. Alhamdulillah bisa menggulirkan prestasi dan insya Allah kita dan saya mohon doanya juga ya Kak ya, kita dari Pramuka SMK PGRI 1 Grondong akan mengikuti lomba 5 cabang lomba yang akan dilaksanakan pada bulan April ya. Iya, Bulan pada bulan April. April tanggal 1 sampai 5. Tanggal 1 sampai 5. Oke. Perlombaan Heeh. PSR 2 Oh, di besok. Lampung Tengah. Oke, semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan ya. Amin, Tetap amin, semangat amin. untuk organisasi pramuka yang ada di SMK PGRI 1 Grondong. Lihat Kak Hakinya ini sangat luar biasa banget. Oke, itu saja Kak Haki. Terima kasih banyak telah hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi semuanya yang ada di luar sana. Saya Nanda Saputra dan Kak Hayatul Haki pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Silahkan.